Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di podcast kita, podcast Gas Digital. Gas Digital itu apa? Gas itu maknanya artinya galeri akhir zaman. Nah, podcast kita ini nantinya akan banyak mengangkat tema tentang pendidikan, pendidikan Islam, kemudian juga isu-isu internasional yang sedang banyak terjadi. Nah, untuk malam ini kita menghadirkan beliau Ustadz Mufrodi, seorang pendakwah, seorang pengajar, juga seorang founder Quranic Capital. Dan beliau nantinya akan mengangkat tema malam ini itu tentang hijrah ikro. Hijrah ikro itu apa? Selama ini yang banyak kita dengar, banyak kita tahu, hijrah itu maknanya itu berpindah dari tempat satu ke tempat lain, atau hijrah itu hijrah perbaikan, ya. Tetapi beliau ini Ustadz Mufrodi akan mengangkat dengan tema hijrah ikro. Nah, ini saya sendiri sangat penasaran ini. Hijrah ikro itu maknanya apa? Nah, makanya di episode perdana ini saya langsung mendatangkan atau menghadirkan beliau untuk bisa menjelaskan tentang hijrah ikro. Mudah-mudahan dengan podcast ini nanti kita akan banyak bertambah pengalaman, bertambah ilmu, dan pastinya agar kita mampu untuk mengamalkan. Ya, kita langsung saja ke Ustadz Mufrodi. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, sahabat Gas Digital, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi ya dengan Gas Digital ini, dengan Pak Abu Soleh ya. Dan di platform ini kami diminta ya untuk sharing, untuk berbagi ya tentang makna hijrah ikro gitu. Baik, tentang hijrah ikro ya, ini adalah istilah tersendiri ya yang kemudian kami sebutkan ya, kami menjadikan tema ya, bahwa hijrah itu ya memang pada prinsipnya adalah perpindahan dari sebuah tempat ke tempat lain, sebagaimana ini momen hijrah bulan Muharram gitu. Jadi bulan Muharram ini kan momen hijrah itu, tapi hijrahnya Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah. Nah, di era sekarang ya, maka hijrah itu bukan hanya tempat ya, tetapi juga cara pandang kita untuk membaca, untuk ikro. Nah, bagaimana kemudian kita membaca segala sesuatu yang kemudian kita akan baca itu, yang kemudian akan kita simpulkan menjadi sesuatu petunjuk yang kemudian kita akan lakukan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah letakkan Quran di dalam dada. Artinya kita mengimani Al-Quran ya sebenar-benarnya. Kemudian kita akan membaca diri kita dengan konsep Stephen gitu, agar kecerdasan manusia diri kita itu terbaca, kemudian harapannya tujuan-tujuan di dunia ini akan terencana dengan baik ya. Baik, sahabat podcast Gas Digital dimanapun Anda berada ya, senang sekali ya hari ini kita bisa sharing ya di sini. Dan untuk
memulai kita perlu melihat data dulu nih Pak. Ya, kenapa pentingnya hijrah Iqra itu ada sebuah riset penelitian ya, yang penelitian ini penelitian internasional namanya PISA. Itu PISA. Jadi PISA itu Program for International Student Assessment. Itu biasanya diadakan setiap 3 tahun sekali ya, 81 negara itu. 81 negara dan Indonesia ya itu memiliki ranking PISA-nya itu 69. Iya, 69. Itu berarti 10-11 dari bawah ya, bukan 10 ranking 10 besar gitu. Nah, 10 besar ini bisa ada Cina, Singapura gitu. Yang mana PISA ini adalah mengukur kecerdasan kemampuan membaca pada usia SMP, usia 15 tahun. Berarti Indonesia termasuk urutan hampir bawah ya? Iya, 10 besar dari bawah. 10 besar dari bawah. Ya, kalau itu menurut penelitian PISA itu. Iya, betul. Jadi meneliti kemampuan membaca, matematika dan sains. Nah, kita mengambilnya khusus membaca itu. Jadi budaya membacanya Indonesia khususnya itu sangat-sangat di bawah standar gitu. Ini penelitian di tahun 2002. Mungkin nanti tahun di 2005 ini akan diumumkan nanti. 3 tahun sekali. Ya, dan negara-negara yang maju budaya literasinya, budaya membacanya itu justru Cina, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Finlandia, negara-negara yang kemudian kita kenal negara-negara non-Muslim. Ya, itu. Ini sebuah paradoks. Ya, paradoks itu berlawanan dengan prinsip ajaran Quran. Itu. Padahal Indonesia sendiri mayoritas di Islam. penduduk Indonesia ini adalah penduduknya adalah kaum muslimin, orang beriman. Yang malah harusnya itu berpegang teguh dengan Al-Quran. Tapi ya. Padahal kenyataannya ini ranking 10 ke bawah. Nah, ini ada apa? Itu. Maka tema kali ini perlu kita angkat ya, menjadi refleksi kita, menjadi cerminan kita Indonesia agar memiliki tradisi membaca. Maka harus hijrah nih ya, dari kondisi kubangan budaya membacanya yang sangat rendah ini, kemudian ke petunjuk Allah itu, agar budaya membacanya ini harusnya nomor 1. Karena yang diperintah pertama itu adalah Iqra, bacalah. Ini perintah pertama kepada nabi yang sangat utama. Nah, kemampuan membaca ini kalau rendah ya, maka kemampuan berpikirnya rendah. Itu. Kalau kemampuan berpikirnya rendah, kemampuan matematikanya rendah. Kemampuan matematikanya rendah, kemampuan sains ya, ilmu pengetahuannya rendah. Ilmu pengetahuan sains rendah, maka nggak bisa menghasilkan teknologi yang dibutuhkan hari ini. Jadi sangat-sangat erat kaitannya ya, antara membaca, kemudian berpikir ya, kemudian menghasilkan sains dan menghasilkan teknologi. Ini saling berurutan ini. Makanya ya, yang teknologi yang paling maju itu adalah rata-rata negara-negara tadi yang saya sebutkan di awal. Iya, Cina ini luar biasa ini ya, menguasai dunia perdagangan itu. Kenapa? Karena wajar mereka melakukan budaya membaca yang begitu masifnya. Nah, sahabat gas digital dimanapun Anda berada ya, bagaimana untuk kemudian kita hijrah nih dari tempat budaya literasi, budaya membaca, budaya menulis, budaya berpikir ini kemudian agar maju ya, ya minimal naik kelas lah, bukan di ranking ke 69 tadi ya, naik ke 10 besar itu.
Maka mau nggak mau kita harus menginstal Al-Quran. Gitu. Ya, cuma sayangnya ya fase interaksi dengan Al-Quran itu biasanya ada 4 fase ini, Pak Abu Soleh. Ada menganggap Al-Quran itu buatan manusia. Nah, kalau Al-Quran buatan manusia, ini naudzubillah malah. Ada Al-Quran itu hanya sebatas doktrin. Ya, sebatas doktrin. Artinya jika dibaca mendapat pahala, ya kemudian ada hal-hal momen-momen tertentu, kemudian Al-Quran dibaca. Gitu. Itu menganggap Al-Quran itu sebagai bacaan berpahala saja. Ya, ini level 2. Ada level 3. Al-Quran dianggap sebagai kebenaran. Ini naik level dari 1, 2 ke 3. Ini bagus nih. Al-Quran sebagai kebenaran. Itu. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi adalah Al-Quran ini sebagai pandangan hidup, way of life, jalan hidup, atau sebagai hudan lil muttaqin. Itu. Maka kalau kita mau Indonesia ranking 69 tadi mau menaik ke 10 besar, mau nggak mau Al-Quran itu harus diletakkan di dalam dada. Itu. Artinya menjadi inspirasi keimanan yang paling dalam. Itu. Ya, kalau Al-Quran hanya sebatas kebenaran, hanya sebatas doktrin tadi, maka Anas bin Malik berkata, itu. Anas bin Malik di dalam Ihya Ulumuddin berkata, betapa banyak pembaca Al-Quran, namun Al-Quran kemudian melaknatnya. Naudzubillah. Malah dilaknat. Itu. Kenapa kira-kira? Ya, karena tadi membacanya tidak membenarkan isinya. Ya, sekaligus tidak memahami dan menjadi jalan hidup mengamalkannya. Akhirnya ya tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dibaca berulang-ulang kali itu, tetapi kemudian tidak tahu esensi dari yang dibaca itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Allah menyuruh Nabi untuk Iqra, bacalah, ya Nabi saat itu tuh bingung. Baca apa? Karena setelah Iqra itu nggak ada objeknya. Bacalah. Baca apa? Itu. Iqra. Harusnya kan baca ada objeknya. Yang dibaca apa? Itu. Justru yang pertama itu suruh baca. Nggak ada objeknya. Belum ada yang dibaca. Iya. Itu. Makanya bingung Rasulullah. Ya, sampai pulang ketemu istrinya itu zamiluni, selimuti aku. Nah ternyata sahabat podcast, gas digital dimanapun Anda berada, yang dibaca pertama adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan apa yang kita lihat. Ini namanya mushaf. Ini namanya mushaf. Al-Quran, Alkitab, ya, itu adalah bal huwa ayatum bayyinatun fis sudur alladzina utul ilm. Jadi Al-Quran itu apa yang ada di dalam dada manusia. Jadi lebih dekat dengan manusia itulah adalah Al-Quran. Ilmunya Allah, programnya Allah. Itu. Kemudian di ayat lain juga disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min halbi warid, bahwa kami programnya Allah, instruksinya Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi bahasanya ada yang lebih tahu tentang diri kita, yaitu adalah Al-Quran, kalamullah. Gitu. Jadi pertama yang harus kita baca, harus kita maknai ya memang adalah Al-Quran. Itu. Ini yang pertama. Kemudian dan ini sangat related sekali dengan perintah yang pertama kepada Nabi utama adalah bacalah, pikirkanlah. Sehingga Rasulullah ini seorang diri bisa merubah tatanan masyarakat di Mekah maupun Madinah.
Masya Allah, seorang diri ya kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, programnya tadi, kemudian bisa mencerdaskan Mekah dan Madinah, bahkan menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Masya Allah. Nah, modelnya apa di situ tadi? Adalah petunjuk Al-Quran. Jadi Rasulullah itu ayat Allah berjalan. Maka kalau kita mau Indonesia mau 10 besar tadi, ya ini harus didengungkan bahwa budaya Iqra itu sudah memang otomatis itu. Instruksi yang harus kemudian berjalan. Gitu. Nah, maka pembelajaran Al-Quran ini bukan semata-mata hanya belajar tentang tilawah, membaca, ya, dan seterusnya. Itu iya, bagus gitu. Tetapi Al-Quran itu bukan apa yang kita lihat justru, tetapi justru ada di dalam programnya kita yang lebih dalam gitu. Yang kemudian menerangi ya manusia, alam semesta dan kehidupan. Nah, bagaimana Al-Quran ini menerangi manusia? Nah, ini manusia adalah ayat Allah yang kedua setelah Al-Quran. Al-Quran itu ayat. Nanti next kita akan bahas apa itu ayat. Gitu. Nah, setelah ayat Allah Al-Quran, kita akan membaca ayat Allah yang kedua, yaitu diri kita manusia. Nanti yang ketiga alam semesta, dan yang keempat adalah kehidupan. Ya, ada politik, ekonomi, sosial, budaya, itu kehidupan. Nah, manusia ini, kita ini makhluk yang penuh misteri. Ya, makanya perlu dibaca. Itu. Perlu dipikirkan. Ya. Apa sih kecerdasan manusia itu? Apa sih maunya Allah terhadap diri kita untuk melakukan di kehidupan dunia ini? Gitu. Nah, membaca manusia, maka sebelumnya harus diwarnai atau disinari oleh Al-Quran. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang manusia, bahwa manusia itu disebutkan di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, bahwa sesungguhnya manusia, al-insan, fi ahsani taqwim, dalam bentuk, dalam ciptaan yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada manusia yang gagal produk. Iya. Oh, ini manusia ini nggak bisa, ini nggak bisa itu. Yang nggak bisa adalah kitanya. Manusia dari Allah nggak mungkin gagal. Kenapa? Karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran, manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang sesempurna-sempurnanya. Namun summa radadnahu asfala safilin. Ada yang kemudian manusia itu justru memilih rendah. Ditempatkan yang lebih tinggi, malah memilih lebih rendah, asfala safilin. Itu. Nah, kemudian di ayat lain juga Kul, katakanlah Muhammad dan pengikutnya, kullu ya'malu ala syakilah. Setiap manusia itu berbuat ya'malu ala syakilah, sesuai dengan kecenderungannya. Jadi manusia itu berbuat, bertindak itu sesuai dengan kecenderungannya. Ya, ada kecenderungan itu kesenangannya, ya, ketertarikannya, apa saja yang ingin dilakukan. Betul. Jadi berbuat sesuai dengan kecenderungan, kesenangannya, kespontanannya itu. Maka kecenderungan ini itu berarti sudah ada di dalam diri manusia. Itu. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu Nabi Adam, manusia pertama, ya, itu sudah dibekali ilmu oleh Allah. Ambiuni bi asma'ihim. Wahai Adam, sebutkan nama-nama kepada para malaikat. Itu. In kuntum shodiqin. Ya, jadi yang membedakan
Adam dengan malaikat, Adam itu bisa menyebutkan nama-nama itu. Nah, kok nama-nama Adam bisa menyebutkan nama-nama, bisa berbahasa, bisa berpikir itu karena tadi diberi program oleh Allah. Malaikat tidak. Itu. Makanya manusia itu bisa menyebutkan dirinya manusia. Tapi kalau hewan, misalnya kambing, dia tahu kambing nggak? Kambing tahu dirinya kambing nggak? Ayam tahu dirinya ayam nggak? Enggak kan? Iya, iya. Yang bisa itu manusia. Manusia itu tahu siapa dirinya, bisa menamai. Inilah kehebatan manusia. Nah, jadi maksud saya bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna, yang sebaik-baiknya dan berbuat sesuai dengan kecenderungannya, maka kita perlu tahu kecenderungan manusia itu dalam memahami diri itu apa. Gitu. Nah, inilah ada tools ya yang namanya Stephen itu. Ya. Sebelum masuk ke Stephen, ya. Jadi dari pembicaraan kurang lebih tadi ada 15 menit ya, lebih ya, tentang hijrah Iqra. Kesimpulannya hijrah Iqra sendiri itu apa, Ustaz? Ini biar penonton ini tahu kesimpulan dari hijrah Iqra sendiri itu maknanya apa? Secara singkat atau secara kesimpulan? Ya. Jadi secara sederhana hijrah Iqra ya berarti manusia kalau mau taraf kehidupannya meningkat ya, pindah dari kondisi kubangan yang 60 urutan yang paling bawah tadi, maka kita harus meletakkan Al-Qur'an di dalam dada kita. Gitu. Jadi mengutamakan Al-Qur'an. Betul. Ya, mengutamakan Al-Qur'an ya. Iya, betul. Jadi Al-Qur'an ini diimani, kemudian diterapkan. Nah, itu jadi mengutamakan Al-Qur'an dulu. Itu sebelum segala sesuatu. Kalau kita mengutamakan Al-Qur'an berarti mengutamakan perintahnya Allah. Itu sudut pandangnya Allah. Kalau tidak, ya Qur'annya tadi hanya dibaca-baca saja, ya Indonesia nggak bakal. Gitu. Nah, itu poin utama hijrah Iqra, berarti meletakkan kitabullah di dalam dada. Itu. Mengutamakan Al-Qur'an dalam segala kehidupannya, khususnya dalam perintah membaca. Bahwa membaca itu perintah yang sangat luar biasa, perintah pahala yang luar biasa. Itu. Nah, sekarang tadi kaitannya dengan Stephen, Stephen sendiri bagaimana? Silakan dilanjut. Ya, kemudian terkait tadi tentang Stephen ya, bahwa membaca pertama adalah Al-Qur'an, kemudian manusia. Itu. Ini ayat Allah yang kedua manusia. Manusia itu di dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan sebaik-baiknya dalam penciptaan. Itu. Jadi kalau ada manusia yang gagal, itu bukan Qur'annya yang salah. Itu. Tetapi pemilihannya atau kecenderungan dia ya, atau orang tua atau gurunya itu salah dalam mengarahkannya, dalam menumbuhkannya. Itu. Padahal ada kecenderungan manusia, orang tua nggak tahu nih, ada kecenderungan si anak kita misalnya menghafal dipaksa harus kayak gini, padahal tidak. Itu. Akhirnya dia merasa oh saya kok bosan ya dengan Al-Qur'an. Nah, itu berarti dipaksakan namanya. Tidak sesuai dengan kecenderungannya. Gitu. Nah, berkaitan dengan manusia ini, manusia itu punya informasi sudah ada di dalam diri manusia, kecerdasan yang luar biasa. Yang namanya kalau di dalam Stephen manusia itu ada namanya sensing, kecerdasan seorang sensing. Dia memiliki daya ingat yang luar biasa. Kemudian thinking, dia memiliki daya analisa yang tajam. Ini saya kebetulan orang thinking. Gitu. Kemudian ada intuiting, daya kreativitas, ya kecerdasan berkreativitas, berinovasi.
ada kecerdasan feeling, yaitu bagaimana mengkomunikasikannya. Ini seorang feeling itu jago. Ada kecerdasan naluri, kecerdasan spiritual. Itu bagaimana di seorang insting. Jadi manusia itu ada 5 mesin kecerdasan itu. Tetapi ada yang paling dominan. Itu dari 5 itu ada yang dijadikan pemimpin. Ya, karena kadang kita juga muncul, oh saya kayaknya inovatif, saya kayaknya komunikator yang bagus, oh saya kayaknya analisa yang bagus, saya spiritual bagus. Ya ada semua, tapi mana ini yang paling dominan? Gitu. Nah ini bisa diketahui ketika kita tes Stephen dengan memencet 10 sidik jari, ya kemudian akan terbaca belahan otak dominan kita. Gitu. Stephen itu satu tools, alat untuk menganalisa atau membaca, ya. membaca kecerdasan manusia saya itu apa. Itu. Tadi disebutkan ada 5 ya. Ada 5. Sensing, thinking, intuitive, feeling, insting. Atau Stephen 5. Dari berbagai macam manusia yang jumlahnya miliaran, mukanya pun semuanya berbeda, tetapi diringkas dengan 5 ini tadi. Betul. Itu. Jadi miliaran manusia di muka bumi ini itu ada 5 belahan otak tadi. Ya. Nah, ini kalau didalami otak ini akan lebih lama lagi, ya. Tapi tadi yang sudah mesin kecerdasan apa? Bahwa kecenderungan saya apa? Kecenderungan setiap orang apa? Gitu. Jangan-jangan diikuti semua ya kecenderungan 5 ini. Bisa. Akhirnya nggak jadi siapa? Iya. Oh, saya pengen komunikator yang bagus. Oh, saya pengen analisa yang bagus. Oh, saya pengen kreativitas yang bagus. Ya. Nah, maksudnya ketika dites dengan tes Stephen, apakah memungkinkan seseorang itu memiliki semuanya ini? Atau memang hanya salah satu? Salah satu. Pastinya salah satu. Iya. Jadi tapi dia ketika seseorang itu tidak menggunakan Stephen, dia menggunakan 5. Tidak diarahkan, tidak tahu karakter, akhirnya 5-limanya ingin dikuasai semua. Akhirnya nggak jadi siapa-siapa. Itu. Kayak kita mau ngambil kelinci 5, ya. Fokus 5 semuanya, ya nggak kena. Itu. Maka fokus 1. Fokus itu 1. Makanya apalagi ilmu itu sebenarnya 1. Nah ini kalau berbicara ilmu sebenarnya 1, ini ada sesi lagi. Itu. Maka fokus kita itu ya di kelebihan kita. Tadi, kul katakanlah Muhammad dan pengikutnya, kullu ya'malu ala syakilah. Setiap manusia punya kecenderungan. Itu. Setiap manusia dalam berbuat itu punya kecenderungan. Punya kehebatan. Punya kecerdasan masing-masing. Apa di situ? Nah, kalau Al-Quran udah pasti benar, maka jawabannya adalah detail operasionalnya bagaimana, teknisnya bagaimana. Nah ini Stephen memberikan solusi, ya bagaimana membaca bahwa manusia itu benar-benar fi ahsani takwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita karena nggak tahu kecerdasan kita, sumarodatnahu asfala safilin, menjadi manusia yang serendah-rendahnya. Itu. Jadi, dan membaca manusia ini sama wajibnya seperti membaca Al-Quran. Itu. Kenapa? Karena sama-sama ayat Allah. Itu. Manusia ini ayat Allah yang terbuka setiap hari. Kita setiap hari bertemu dengan diri kita nih. Telinga, mata, kepala ini. Tapi belum tentu tahu cara kerjanya telinga, mata. Ini kan nggak tahu. Cuma biasa saja. Nah, ini pentingnya kita membaca diri. Itu. Nah, salah satu membaca dirinya yang kami rekomendasikan adalah dengan Stephen. Maka ketika
sahabat gas dimanapun Anda berada, tes Stephen gitu, maka akan tahu belahan otak dominannya apa. Nah, kebetulan saya ketika tes, mesin kecerdasan saya adalah seorang thinking. Nah, bagaimana seorang thinking kemudian memaksimalkan kecerdasannya itu untuk menghafal ayat-ayat Allah. Nah, ini yang kemudian kita akan pertajam di sini. Bagaimana seorang sensing, bagaimana seorang intuiting, bagaimana seorang feeling, bagaimana seorang insting dalam menemukan, menghafal ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang pertama Al-Quran. Dan ayat Allah yang kedua adalah manusia. Itu. Kok disuruh membaca? Repot temen sih. Ini karena perintahnya Allah. Itu. Perintahnya Allah itu memang membuat orang jadi cerdas. Jadi belajar Al-Quran kalau nggak jadi cerdas, itu berarti bukan Al-Quran namanya. Itu ada sumbatan ya di dalam dadanya. Jadi belajar Al-Quran itu sudah pasti menjadi cerdas. Menjadi cerdas. Kalau tidak menjadi cerdas itu ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Itu. Mungkin salah niat atau gimana? Bisa salah niat, ya. Bisa salah mengartikan. Salah membacanya, aktivitas membacanya yang dibaca. Jadi gini, membaca itu membaca ayat. Apa itu ayat? Ayat adalah informasi, simbol. Itu. Jadi ini itu sebenarnya simbol. Ini, saya ini sebenarnya simbol. Pak Soleh itu sebenarnya simbol. Kalau simbolnya sebenarnya nggak ada, Pak. Iya. Tidak benar-benar ada. Makanya perintahnya di dalam Al-Quran itu, ayat itu perintahnya dibaca. Dibaca itu ada di balik itu. Ya, di balik itu ada yang lebih penting. Misalnya gini, itu telunjuk ini. Itu ada matahari. Lah, kita malah fokusnya ke sini. Berarti fokus ke tanda. Ini tanda. Petunjuk. Mataharinya kan di sana. Itu. Fokusnya di sini. Petunjuk, ayat. Nggak dibalik itu. Nah, bukan yang ditunjuk. Nah, ini kaum muslimin terhadap Al-Quran itu lebih banyaknya di sininya, fokusnya di tahsinnya, yaitu bagus, boleh tilawahnya dihafal dikejar-kejaran. Padahal Al-Quran sendiri, Rasulullah menghafal Al-Quran itu di usia 40 tahun sampai wafat. Gitu. Nah, maka fokusnya itu pada penerapannya, pada pemaknaan untuk kemudian diamalkan. Jangan sampai seperti tadi perkataan Ibu Malik, banyak orang membaca Al-Quran malah justru melaknatnya. Ya iya, karena tidak membenarkan. Ini benar, pasti benar. Loh kok pasti benar tok, pasti benar tok, pasti benar ya, nggak pernah sampai ke tujuan. Gitu. Nah, manusia itu juga ayat Allah yang perlu dibedah. Di balik itu ada rahasia-rahasia. Maka akan tahu subhana fakina atau masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Gitu. Tapi kalau prosesnya berpikir dulu, membaca dulu. Tapi kalau enggak, ya seperti malaikat, sukanya subhanallah, kagetan. Malaikat kagetan petir, subhanallah. Itu malaikat. Tapi manusia itu Abdullah sekaligus khalifatullah. Ya, sehingga ketika ada petir misalnya dia bisa menangkis dengan alat petir. Itu kemampuan manusia. Begitu juga manusia ini membaca, oh kemampuan saya apa? Gitu. Ini modal dasar untuk hidup di dunia. Makanya nanti setelah ini ada ayat namanya alam semesta dan kehidupan. Biar manusia itu bisa mewarnai. Gitu. Nah, maka penting ini untuk membaca manusia diri kita adalah tes Stephen. Gitu. Nah, tes Stephen dalam kaitannya kecerdasan manusia untuk menghafal Al-Quran, ini juga manusia punya gaya yang berbeda-beda, punya cenderungan yang berbeda-beda. Gitu. Tapi apakah Stephen itu memang, oh ya, silakan sambil minum. Apakah Stephen itu memang digunakan hanya untuk menggunakan membaca, menghafal Al-Quran atau untuk semuanya? Ya,
Stephen itu bisa untuk semua hal, Semua hal. dalam bisnis, dalam karir, dalam berkeluarga, dalam mendidik, ya, kemudian dalam berpartner, couple termasuk. Jadi multi angel field, dia bisa digunakan dalam berbagai hal. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sudah tahu modal dasarnya. Karena sebenarnya ilmu ya tentang titik, tentang satu itu. Tidak banyak. Ilmu itu nggak banyak. Yang banyak itu cabang-cabangnya. Nah, makanya kalau ya kita kan seringnya belajarnya cabangnya. Akhirnya menganggap ilmu itu susah. Itu. Ilmu ya tadi tentang Al-Quran sebenarnya. Jadi tadi pertanyaan atas panjenengan tadi, Al-Quran itu bisa dipakai dalam segala hal, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, misalnya untuk menghafal, thinking itu bagaimana, ya. Jadi cara thinking saya untuk menghafal itu lebih menekankan pada target. Itu. Apakah bisa coba diterangkan salah satu saja dulu thinking? Apakah tema ini nanti atau boleh diterangkan? Thinking itu nanti cara membaca Al-Quran seperti ini, terus untuk bisnisnya begini, untuk cara bermasyarakat seperti ini dan sebagainya. Boleh jadi atau itu rahasia nih? Atau tema lain atau bagaimana? Ya, bisa tema lain ya. Itu tema lain. Bisa tema lain. Ini salah satu contoh kecerdasan manusia untuk menghafal sesuai kecenderungannya. Biar jangan sampai menghafal itu formalitas. Oh, yang wis sekolah, wis mondok khatam. Orang menghafal mana? Ya bubar. Itu kan. Itu berarti Qurannya belum di dada. Masih sebagai simbol. Itu. Masih sebagai lipstick. Itu. Belum di dalam dada yang paling dalam. Karena perubahan itu ada perubahan secara fisika, berarti yang tampak. Ada perubahan secara kimia, ini lebih dalam lagi. Ada perubahan inti. Ya, nah perubahan inti itu perubahan seperti nuklir. Ya, perubahan yang paling dalam sekali. Sehingga itu bisa mempengaruhi segalanya. Nah, perubahan yang paling dalam, paling inti ya adalah mengimani Al-Quran. Itu. Ini yang paling substansi. Programnya Allah yang lebih tahu tentang manusia adalah Al-Quran. Nah, programnya Allah tentang manusia itu adalah Al-Quran. Fi ahsani taqwim. Saya diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, dan saya beramal sesuai dengan kecenderungan saya dalam menghafal. Ya temukan. Itu. Bukan kemudian dibaca ayat-ayatnya terus. Kul ya'malu ala syakina. Kul ya'malu ala syakina. Sampai 1000 kali ya. Kita fokus ke sini terus akhirnya. Ketelunjuk, ke tanda itu. Nah, jadi kalau sekarang ya kita fokus ke kecerdasan seseorang untuk menghafal. Nah, tadi di antara thinking, menghafalnya adalah dengan target. Ya pertama menghafal harus ada niat dulu. Oh saya nggak ada niat, yang penting kok hafal, nggak bisa. Karena manusia itu akan diukur, akan dinilai sesuai dengan niatnya. Oh saya dengan Al-Quran saya akan berniat menghafal. Nah setelah sudah ada niat, kecenderungan saya apa menghafal? Kehebatan saya menghafal apa? Oh apa ya? Ya makanya tes dulu Stephen. Gitu. Begitu tes Stephen, oh saya thinking. Maka secara umum, misalnya pegang Al-Quran, saya sudah mau menghafal. Misalnya mau menghafal Al-Baqarah ayat 30. Ya. Maka seorang thinking perlu menarget. Oh, satu hari saya akan hafalin 2 baris. Gitu. Maka spidolnya atau pulpennya di setiap ayat itu dilingkari. Ini teknik menghafal seorang thinking. Ya. Nanti berbeda dengan gaya orang sensing, intuiting dan feeling. Beda-beda. Ya, tapi pertamanya niat ada niat menghafalnya. Gitu. Nah ini orang thinking
Al-Qur'an ayat 30 satu hari ya, 2 baris, maka tandai seret, baris pertama di seret, baris terakhir di seret, seret, dibaca 10 kali. Baca ada 10 kali. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, seret, seret 10 kali. Gitu. Nanti 10 kali, maksimal 10 kali. Biasanya kalau saya 7 B kalau diulang-ulang sudah tergambar. Kemudian setelah itu yang ditebelin itu diingat-ingat yang pertama. Itu. Kalau pertamanya muncul sudah, bayangannya muncul. Nah, 10 kali kedua ditutup. Kayak gini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu sudah, biasanya yang lupa itu di awalnya. Orang tinggi biasanya di awalnya lupa, makanya dilingkari seret kayak gitu. Oh, setelah ini berarti seretnya kan ditandai itu tadi. Oh, berarti qalu. Nah, kayak gitu. Apalagi kemudian orang thinking dijelaskan dengan struktur gramatikalnya, ya, nahwu sorofnya, ini akan lebih najam sekali. Itu yang alami. Tapi kalau setiap hari harus 1 lembar, ya, semuanya 1 lembar, ya nanti digeber pertama, setelah lulus males. Memang rata-rata seperti itu ya. Nah itu. Rata-rata di pondok pesantren setiap santri yang metodenya sama semua. Gitu betul, ya? Betul. Tapi kalau dengan tes TV itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Gitu. Nah, ini diterapkan bagi yang sudah bisa membaca Al-Qur'an. Ya, berarti usia SD lah. Itu usia SD itu sudah bisa diterapkan. Ya. Oh, kamu apa nak? Oh, kamu thinking. Ini cara menghafalnya ini. Itu dia kan kecenderungannya enak. Oh, kamu apa nak? Sensing, ini kecenderungannya kayak gini. Dia kan merasa enjoy. Itu alami. Jadi menghafal itu diusahakan harus alami. Sesuai kecenderungan. Kenapa? Karena ini proyek jangka panjang. Jangan kebut-kebutan. Gitu kan. Ya bagi lembaga kan pengennya capaiannya hafal. Ini bagi lembaga. Oh, ini 1 tahun sudah 1 juz. Kan prestasi lembaga bagus oh. Padahal bisa jadi yang 1 juz itu yang 30 juz hafal itu bisa jadi untuk branding dan seterusnya. Tidak melihat sosok si anaknya ini. Nah, kalau melihat kecerdasan si anak ini, setiap orang beda-beda. Maka hargai setiap orang. Itu. Karena apa? Dia punya kecerdasan bawaan yang berbeda-beda. Nah, ini lebih alami dan kemudian lebih melekat di dalam hati. Itu sementara thinking dulu nih. Ya, nanti kalau sudah tes ya, nanti bisa yang lain ya, bisa sensing, intuiting, feeling dan insting, banyak. Tapi ini khusus untuk kecerdasan menghafal. Nah, nanti lain kali mungkin bisa kecerdasan dalam berbisnis, meningkatkan karir bagaimana dan seterusnya. Nah, sambil diminum dulu kan? Siap. Silakan pemirsa, kita sambil minum teh dulu. Alhamdulillah. Jadi ini pentingnya hijrah Iqra, ya, bahwa letakkan Al-Quran di dalam dada yang paling dalam menjadi inti keimanan, kemudian memancar ya, dari keimanan itu kemudian memancar, beramal tentang membaca yang tampak adalah manusia ini. Jadi Al-Quran sebenarnya nggak tampak di dalam dada, gitu. Ya ini apa? Ini adalah mushaf namanya. Gitu. Dia lagi menunjukkan di balik mushaf
itu dia menunjukkan sebenarnya, ya, menunjukkan di dalam dadanya setiap manusia. Maka bacalah manusia. Itu. Baca manusia akan tahu tentang keistimewaannya, akan tahu kecenderungannya, kecerdasannya. Jangan kemudian sampai menjadi asfala safilin, menjadi manusia yang rugi karena nggak tahu kecerdasannya, karena nggak mau membaca, akhirnya kecenderungannya hanya ikut-ikutan. Ya, padahal dia punya bawaan, tapi karena 80% ya manusia itu lingkungan berpengaruh, ya 20% itu adalah genetiknya. Jadi Stephen itu 20% itu pemberian, 80% itu lingkungan. Jadi dalam diri kita sekarang hari ini itu dipengaruhi oleh 20% sama 80%. 20% adalah pemberian, bawaan dari Allah, modal. Ya, salah satunya tadi mesin kecerdasan, thinking saya. Gitu. Nah, 80% itu lingkungan. Misalnya ada orang thinking selain saya, itu kan lingkungannya mesti juga berbeda. Keluarganya, cara mengajarnya, maka berbeda. Meskipun sama-sama mesin kecerdasan. Nah, tapi ada yang kesamaannya di situ. Ada kesamaannya yang membedakan itu dari lingkungannya. Cara asuhnya, pendidikannya itu berbeda. Maka yang paling bagus memang 20% kalau sudah tahu maka ditaruh di lingkungan yang mendukung. 80% oh saya thinking. Maka berikanlah pendidikan-pendidikan, kecerdasan-kecerdasan yang mengarah ke anak thinking. Gitu. Oh ini anak sensing, maka berikanlah kurikulum-kurikulum yang ke arah sensing. Jangan diberikan semua nih. Gitu. Malah akhirnya nggak jadi siapa-siapa. Gitu. Nah, ini untuk materi malam ini kira-kira bagaimana penonton pemirsa semua? Atau mungkin ada pertanyaan? Nah, pertanyaannya nanti dulu untuk pertanyaan-pertanyaan karena waktu kita memang sangat terbatas. Insya Allah lain waktu kita akan adakan tanya jawab ya Ustaz ya. Ya. Jawab langsung ya. Jadi ini untuk perkenalan dulu. Ini tadi untuk materinya cukup atau harus ada yang disimpulkan lagi atau bagaimana? Boleh disimpulkan lagi ya, untuk sahabat gas digital dimanapun Anda berada ya, bahwa hijrah Iqra ini sangat menentukan ya, menentukan kita, menentukan tentang daya berpikir, daya membaca, daya kecerdasannya. Yang pertama, ketika kita mau hijrah Iqra, harus kemudian mengimani Al-Quran. Artinya apa mengimani Al-Quran? Bahwa Al-Quran itu ditaruh, ya, diletakkan yang paling inti di dalam diri kita. Gitu. Menjadi imam di dalam diri setiap manusia. Karena apa? Programnya Allah, ilmunya Allah itu lebih dalam daripada manusia. Gitu. Dan setelah kita mengetahui Al-Quran diletakkan, diimani, kemudian berikutnya adalah membaca manusia. Nah, membaca manusia yang paling efektif toolsnya agar tahu kecerdasan kita adalah dengan tes Stephen. Maka ketika sahabat sekalian sudah tes Stephen, akan ketahui, akan kecerdasannya akan tahu apakah Anda sensing, thinking, insting, feeling, ataupun intuiting. Kalau kecerdasan Anda sudah tahu, ketika mau menghafal, maka gunakanlah kecenderungan gaya menghafal sesuai dengan kecerdasan Anda. Insya Allah hafalannya akan alami, hafalan Al-Qur'annya akan melekat di hati dan di pikiran sahabat gas dimanapun Anda berada. Mungkin itu dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di akhir episode hari ini. Sebenarnya masih masih panjang lagi ya, Ustaz ya? Panjang. Masih panjang lagi. Ya. Tapi karena waktu yang terbatas, untuk saudara-saudara semua yang mau tahu lebih banyak tentang Hijrah Iqra atau tentang Kastifin, nanti bisa menghubungi beliau langsung, Ustadz Mufrodi, di nomor 0852 2880 0416. Atau nanti saya akan tulis di kolom komentar, ya. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini membawa banyak manfaat, terutama bagi saya sendiri, ya, bagi saya sendiri untuk bisa lebih mengimani atau mengedepankan Al-Quran. Sebagaimana tadi yang disampaikan melalui tes apa yang internasional itu, bisa Indonesia itu menduduki ranking 10 besar paling bawah. Ya, 10 besar paling bawah. Ya, sedangkan negara-negara ya yang sudah kita lihat semua ya, teknologinya dan sebagainya itu paling atas, itu mereka juga di dalam tes apa tadi namanya, PISA itu di 10 besar. Nah, padahal kita sendiri itu sudah punya panduan dan memang dari pertama kali Nabi kita Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu itu justru disuruh membaca. Tapi hari ini kita masih banyak sekali tertinggal tentang membaca. Nah, adanya podcast malam ini mudah-mudahan kita lebih banyak lagi membaca, kemudian mengimani Al-Quran, mengedepankan Al-Quran, juga apapun aspek kehidupan kita, kegiatan kita dan sebagainya, kita utamakan dan pasti semuanya berpandu kepada Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mungkin itu saja yang saya sampaikan dan Ustaz Mufradi sampaikan. Insya Allah ke depan kita akan adakan tanya jawab, ya, agar bisa lebih mengenal lagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan.